Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang mengingat kematian, tentang mengingat kematian. Nah, kita diperintahkan untuk banyak mengingat-ingat kematian. Dan mengingat kematian itu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, aksiru dzikra hadzimil ladzat yakni al-maut. Ya, aksiru perbanyaklah dzikra mengingat hadzimil ladzat, ya, si pemutus kelezatan. Banyaklah, ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan yaitu al-maut, yaitu kematian. Nah, yang dimaksud dengan mengingat kematian adalah mengetahui dan mengingat selalu bahwa setiap yang hidup, ya, di muka bumi ini juga pasti akan merasakan kematian. Ya. Sebagaimana yang telah dialami oleh saudara kita, adik-adik kita, rekan kita, ya, maka kita pun juga akan, ya, merasakan hal yang sama. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Bahwasanya setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Mereka akan kembalikan. Kemudian hal yang perlu diketahui juga bahwasannya kematian itu apabila telah datang, ya, maka tidak bisa untuk ditunda-tunda meskipun hanya sesaat. Tidak bisa ditunda meskipun hanya sesaat. Bahkan, ya, tidak bisa pula untuk dipercepat. Tidak bisa pula untuk dipercepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal." Dan setiap, ya, umat itu mempunyai ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang waktunya, ajal itu artinya waktu meninggalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka mereka tidak akan dapat mengundurnya. Barang sedikit pun, sesaat pun. Sa'ah di sini artinya waktu.
barang sedikit pun ataupun sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula mereka memajukannya. Ya. Baik, maka kematian itu jika telah datang, ya, pasti akan datang. Tidak bisa diundur, tidak bisa pula dimajukan. Baik, jika kita telah mengetahui ketiga hal ini, bahwasannya kita diperintah untuk mengingat kematian, kita diberi peringatan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu datangnya bisa tiba-tiba, ya, tidak bisa diundur ketika sudah tiba waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa juga dimajukan. Maka sebaiknya, ya, kita bersegera untuk menyiapkan bekal. Kalau begitu, kita harus menyiapkan perbekalan. Ya. Nah, apa saja di antara perbekalan yang paling pentingnya? Ya, ada banyak perbekalan, ya, amal-amalan solih. Nah, dan di antara bekal yang paling utama adalah, ya, hendaknya seorang itu mengenal, mempelajari tentang, ya, al-usul as-salasah, yaitu tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena ini adalah pentingnya. Karena ini merupakan hal yang paling pentingnya. Baik. Mengapa ini dikatakan paling pentingnya? Ya, karena dasar pembahasan agama itu, ya, intinya adalah di tiga pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Nah, dan pertanyaan malaikat di alam kubur itu datang dari banyak hadis. Datang dari banyak hadis. Ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ada pula yang di luar dari keduanya. Tetapi di antara yang paling lengkap konteksnya yaitu dalam riwayat Imam Ahmad dan juga selainnya, hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kita akan baca bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini perkataan para sahabat, ya, Al-Bara' bin Azib, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi jinazati, dalam, ya, kondisinya pada saat itu mengiringi seorang jenazah, fi jinazati rajulin minal ansor, mengiringi seorang jenazah ansor. Fantahaina ilal qabri, lantas kami pun sampai di pekuburan. Walamma yulhad, ketika tanah itu digali, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna haulahu, maka Rasulullah pun duduk, ya, dan kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, ya. Dan seolah-olah di atas atau seakan-akan di atas kepala kami ada, ya, ada burung. Baik. Ini hadis menjelaskan kondisi di pemakaman, ya, pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas nanti hadis-hadis ini, ya, betapa pentingnya ketiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Inti dari pembahasan kita adalah kita akan membahas bahwasanya seorang itu wajib mempelajari, ya, beserta dengan dalil-dalilnya tentang tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Baik, kita kembali ke hadis. Ya, di sini disebutkan ka'anna, seakan-akan, ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Maksudnya adalah bahwasanya kondisi majelis di saat itu sangat tenang, ya, karena seakan-akan burung ada di atas kepala. Dimaklumi, ya, burung itu kalau melihat, ya, orang melihat, ya, binatang yang lainnya itu pasti akan lari. Tetapi pada saat itu seakan-akan burung berada di atasnya, maka kondisinya ini menunjukkan bahwasanya kondisinya sangat tenang. Ya. Kondisi
pada saat itu adalah sangat tenang. Dan hal ini juga kadang berbeda dengan sebagian orang di masa ini ketika eh, apa namanya ketika di kuburan mereka terkadang bercerita tak tentu arah bahkan sampai urusan perniagaan perdagangan pun dibahas di dalam ya di area perkuburan. Ya, padahal apa kuburan itu adalah tempat untuk mengingat kematian. Nah, kemudian di kelanjutan hadis wa fi yadihi udun yanqutu fil ard, dan di tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kayu yang ditusukkan ke tanah. Ya. Ada kayu yang ditusukkan ke tanah. Ya. Ini merupakan kebiasaan orang Arab ya. Kebiasaan orang Arab kemana-mana membawa apa? Membawa tongkat. Bukan merupakan sunnah. Hanya merupakan kebiasaan saja yang berjalan di tengah manusia. Kecuali membawa tongkat di atas mimbar, maka hal itu adalah sunnah karena Nabi SAW melakukannya ketika khutbah atau pada posisi khutbah. Ya. Baik. Kemudian di kelanjutan hadis, farafa'a ra'sahu, maka beliau pun mengangkat kepalanya. Faqal, maka beliau bersabda, Ista'idhu billahi min adzabil qabri marratain aw salasa. Beliau mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan di kuburan. Beliau mengucapkannya 2 kali ya, atau 3 kali. Ini keraguan sahabat ya. Ya, 2 atau 3 kali. Baik. Ini menunjukkan bahwa di kuburan itu boleh memberikan ujangan, boleh memberikan nasihat. Tetapi nasihat itu bukan untuk terus-menerus dilakukan. Hanya saja jika diperlukan maka diberikan nasihat. Sebab kondisinya memang ada kesempatan manusia berkumpul. Ya, orang-orang di kuburan biasanya hatinya lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Maka dimanfaatkan kesempatan dengan baik dengan memberi nasihat yang mencocoki ya kondisi ya, orang-orang di sekitarnya. Baik, beliau mengulanginya ya marratain au salatan, 2 kali atau 3 kali. Dan terkadang memang beliau ya Nabi itu sering mengulangi nasihat untuk menekankan maknanya. Baik, kemudian Nabi bersabda, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza awwalau mudbirin. Wa innahu la yasma'u, dan sesungguhnya ya, orang yang ada di kuburan itu la yasma'u benar-benar mendengar khafqa ni'alihim, mendengar apa? Suara terompah sendal. Idza idza wallau mudbirin. Apabila mereka berpaling pergi meninggalkan kubur. Taib. Ini merupakan hal-hal gaib yang kita tidak bisa menyaksikannya, ya, tidak bisa melihatnya, tidak bisa kita dengar dengan telinga. Tetapi hal ini dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang khusus yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, dan kita wajib untuk membenarkannya karena konsekuensi seorang ketika sudah bersyahadat ya wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, maka salah satu konsekuensinya adalah ya tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Baik. Maka hal-hal gaib seperti ini kita tidak bisa menyaksikan, tapi wajib bagi kita untuk membenarkan. Jadi orang-orang yang dikubur tadi itu benar-benar la yasma'u khafqani alihim, mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarnya, yang pergi meninggalkan dari kuburannya. Baik. Nah, maka di sini kelanjutan hadisnya kita mulai akan membahas ya tentang 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian
Datang dua malaikat lalu menundukkan orang ini, mendudukkan orang ini. Orang yang telah dikubur tadi didudukkan. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, ya, lihat pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Rob engkau? Siapa Rob engkau? Dimaklumi ya, Rob itu maknanya adalah siapa yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang menguasai hari pembalasan, yang menurunkan hujan dan seterusnya dan seterusnya. Itu makna dari Rob. Man rabbuka? Siapa Rob engkau? Fayaqulu rabbi Allahu. Maka dia pun mengatakan Robku adalah Allah. Ini orang yang beriman ya. Maka jawabannya adalah Robku apa? Rabbi Allahu. Robku adalah Allah. Pertanyaan ini bukan hanya berlaku untuk umat Islam saja. Bukan hanya berlaku untuk umat Islam saja. Akan tetapi untuk semua umat manusia. Untuk semua umat manusia. Baik. Pertanyaan man rabbuka itu untuk semua umat manusia. Ya. Adapun tentang pertanyaan tentang nabinya siapa, maka sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka. Sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka. Maka seseorang mampu menjawabnya jika ada keimanan di hatinya. Jika ada keimanan di hatinya. Baik. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi. Ya. Jadi orang setelah dikubur, datang malaikat bertanya. Baik. Kedua malaikat itu bertanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil islamu fayaqulani lahu ma hadzal afwan. Madinuka fayaqulu dinil islam. Apa agamamu? Maka dia menjawab, agamaku adalah Islam. Agamaku adalah Islam. Al-Islam dimaklumi ya, Islam itu adalah agama tauhid. Ya, Al-Islam maknanya adalah agama tauhid. Makna Islam secara umum yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri menjauh dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Itu makna Islam. Ini makna Islam yang sebenarnya. Adapun makna Islam yang khusus itu adalah berupa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan syariat-syariat yang beliau bawa. Ya, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Di antara syariat-syariat yang beliau bawa. Baik. Kemudian fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah man rabbuk? Siapa Rabb engkau? Pertanyaan kedua, ma dinuk? Apa agamamu? Dan pertanyaan ketiga adalah ya, man ya, man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Ini pertanyaan terkait dengan siapa nabi kalian? Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Itu sama dengan man nabiyyu. Ya. Fayaqul ya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang diutus kepada diutus ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertanyaan berlaku untuk semua umat. Hanya saja untuk umat Islam maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Apa ilmumu atau uh, dari mana engkau mengetahuinya bahwasannya Rabb engkau adalah Allah, agama engkau adalah Islam, dan Nabi engkau adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam. Jadi apa namanya? Di sini menunjukkan bahwasannya tidak cukup untuk menjawab saja. Bayangkan ya, tidak cukup untuk menjawab saja. Karena kalau cuma menjawab, anak TK pun juga sudah tahu. Oh iya, agamaku Islam. Robku, Tuhanku adalah Allah. Nabiku adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang anak TK sudah tahu
nama Nabi beserta dengan nasabnya yang panjang itu yang 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Mereka sudah hafal semua. Tetapi ternyata tidak cukup. Malaikat itu bertanya lagi, wa ma ilmuka? Apa yang kau ketahui tentang hal itu? Atau dari mana engkau mengetahuinya? Ditanya lagi, apa alasannya? Kenapa engkau bisa mengatakan demikian jawabannya? Maka dari sini kita ketahui bahwa tidak cukup menjawab saja. Ditanya lagi alasannya, dari mana kita mengetahui jawaban tersebut? Ya, nah, maka ini menunjukkan tentang urgensinya, yaitu pentingnya, ya, daruratnya mempelajari ketiga pertanyaan ini. Karena kalau ditanyakan oleh malaikat dari mana engkau tahu, artinya apa? Kita dituntut untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kan begitu. Tayyib. Maka ya di kelanjutan hadisnya fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaq. Dia pun menjawab qara'tu kitaballah. Saya membaca Al-Qur'an, kitabullah. Jadi kenapa dia bisa tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah, agamanya Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Dia ya qara'u kitabullah karena dia membaca kitabullah yaitu Al-Qur'an. Fa'amantu bihi dan aku beriman kepadanya kata dia. Saya beriman kepada kitab tersebut. Wa saddaqtu dan saya membenarkannya. Luar biasa ya jawabannya. Jadi dia tahu ya jawabannya dan dia juga tahu kenapa dia bisa menjawabnya. Itu karena dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dia beriman dan dia juga membenarkannya. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari tiga pertanyaan malaikat ini di alam kubur dengan dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar mengetahui, tapi harus dipelajari beserta dengan dalilnya. Setidaknya dia sudah mendengar dalilnya. Baik. Jadi seorang itu membaca Al-Quran, dia fahami maknanya, bukan ya sekedar membaca saja. Dia harus memahami apa yang dia baca. Karena makna dari korok itu membaca dengan kumah. Taib. Kemudian di lanjutan hadisnya fayuna dimunadin fis sama an sadaqa abdi. Fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati. Faftahu lahu baban ilal jannah. Fa yunadi munadin minas sama. Maka dipanggillah siapa yang menyeru dari langit. Anna apa an sadaqa abdi bahwasannya hambaku ini telah jujur. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hamparkan permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan pintu ke surga. Maksudnya adalah pintu di surga dibukakan. Untuk Baik. Ini bagi orang yang bisa menjawab ya, Masya Allah. Oleh sebab itu urgensi sangat penting untuk kita mempelajarinya. Baik. Sekali lagi, ya ikhwan wal akhwat, ini adalah perkara gaib. Ya, dan pada masa ini ada sebagian orang bercerita dengan kedustaan ya. Ada seorang yang memasang alat perekam di kuburan begitu dan terdengar suara teriakan orang-orang yang ada di alam kubur. Maka ini hanya ada dua kemungkinan. Jika dia bukan pendusta, maka dia adalah kerasukan jin. Bagaimana mungkin bisa terekam padahal disebutkan dalam hadis bahwa suara orang-orang di kuburan itu terdengar antara timur dan barat. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia, maka mereka akan mati seluruhnya. Mereka akan mati seluruhnya. Bagaimana mungkin bisa terekam oleh alat perekam? Maka ini semua adalah cerita dusta dan tidak masuk akal dan menyesatkan. Sebab ia telah berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, didatangkan kepadanya pewangian dari surga. Kelanjutan hadisnya,
fayatihi bin raihiha fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka kuburnya pun diluaskan sejauh mata memandang. Hal ini adalah yang diinginkan oleh setiap orang ketika meninggal. Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur yang tiga, kemudian dia bisa menjawab alasannya kenapa dia bisa mengetahui hal tersebut, kemudian dibukakan pintu ke surga, diberi pakaian dari surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dihamparkan permadani dari surga. Ya. Tayyib. Kemudian di kelanjutan hadis, ya, atau sebelum itu kita bahas sedikit bahwasanya jika seorang bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat ini, ya, akan didatangkan wewangian ya tadi disebutkan. Akan wewangian dari surga dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Sekali lagi bahwasanya ini khusus untuk orang yang beriman, untuk orang yang beriman. Ya. Kemudian di kelanjutan hadis ini sebaliknya, ini untuk orang yang beriman, telah kita bahas, dan sebaliknya yaitu untuk orang-orang yang kafir. Kita baca wa innal kafir fadzakara mautahu wa tu'adu ruhuhu fi jasadih. Dan jika yang meninggal itu adalah orang-orang kafir, maka diceritakan kematiannya. Dzakara mautahu. Ya. Kemudian juga ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Saat itu datang kedua malaikat. Wa yujlisa nihi, wa yujlisa nihi, wa yaqulani. Ya. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, Man Rabbuka? Sama pertanyaannya dengan orang yang beriman. Siapa Rabb engkau? Jadi pertanyaan ini untuk semua manusia. Mukmin, kafir, ya, murtad, murtab, dan seterusnya. Maka pertanyaannya sama. Man Rabbuka? Siapa Rabb engkau? Ya. Fayaqulu ha 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 la adri. Maka dia pun menjawabnya apa? Ha 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 la adri. Saya tidak tahu. Ha ha ini adalah jawaban orang yang bingung ya, orang yang terkejut, orang yang apa namanya? Kaget ya. Kok ada pertanyaan seperti ini? Kan begitu. Jadi jawabannya kalau orang-orang kafir meninggal adalah ha 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 la adri. Ha ha saya tidak tahu. Waliyadzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Kita berlindung dari ucapan seperti ini. Fa'ammal munafik, dan adapun orang-orang yang munafik ya, atau orang yang ragu awil murtab fayaqul, maka mereka pun mengatakan ini pertanyaan yang sama ya, man rabbuka, maka mereka pun mengatakan la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengucap sesuatu, aku pun ikut-ikut mengucapkannya. Ya, maka dari sini jelas ya ikhwan wal akhwat, bahwasanya tidak ada manfaatnya jika kita hanya ikut-ikutan saja mengucapkan. Harus dipelajari. Maka inilah alasan mengapa harus mempelajari tiga landasan utama atau al-usul as-salasa, tiga pertanyaan malaikat di alam kubur ini. Sebab setelah dipelajari, maka kita amalkan di dalam hidup. Itulah yang kita pelihara sepanjang hidup kita. Dengan itulah kita dibangkitkan agar kita mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Baik. Dari sini jelas ya, bahwasanya orang kafir jawabannya seperti ini. Ketika ditanya man rabbuka, mereka mengatakan ha 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 la adri. Disebutkan lagi orang yang murtab, orang yang munafik dan orang-orang yang murtab, ya. Murtab ini artinya ragu, orang yang munafik ataupun orang yang ragu tentang keislaman, maka jawabannya ya di kelanjutannya selain ha 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 la adri ada sambungannya. Sami itu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia berucap sesuatu, maka aku pun ikut mengucapkannya. Hanya ikut-ikutan saja, tidak ada gunanya. Baik. Hadis ini dari hadis
apa namanya, Asma binti Abi Bakar, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali ke hadis Al-Bara bin Azib tadi, ya, jelaskan tentang hal ini. Fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu ha ha la adri. Ya. Jadi kalau orang kafir atau orang munafik ataupun orang yang ragu yang meninggal ditanya, jawabannya apa? Ha ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Jawabannya orang-orang yang kafir. Kemudian disebutkan lagi fayaqulani lahu madinuka. Pertanyaan yang sama. Kemudian malaikat itu bertanya, kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Fayaqulu, maka dia pun mengatakan, orang yang kafir ini yang meninggal, haha la adri. Jawabannya pun sama. Haha, saya tidak tahu. Ya. Kemudian kedua malaikat itu bertanya kembali, fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki ini yang diutus pada kalian? Fayaqulu haha la adri. Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, haha, saya tidak tahu. Ya. Maka pada saat itu fayuna dimunadin minas sama, maka ya diteriakkan dari langit bahwa ankadzaba ankadzaba, bahwasanya hambaku ini kadzab, adalah hamba yang berdusta. Fa'afrishuhu minan nar. Maka berikanlah permadani dari neraka, wal iyadu billah. Waftahu lahu baban ilal nar. Dan bukakanlah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, ya, wa yudayyaku alaihi qabruhu. Maka ya setelah dihamparkan permadani dari neraka, beri pakaian dari neraka, bukakan pintunya dari atau menuju neraka, maka datanglah dari mereka panas dan racunnya ke kuburannya. Billah nasallallahu alaihi wasallam. Hatta takhtalifa fihi autla'uhu. Sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Ini untuk orang yang kafir ya. Ingat bedanya, lihat. Biasanya orang-orang kafir itu kalau di alam kuburnya, mereka ditanya hal yang sama, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawabnya. Jawabannya hanya ada satu. La apa ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ya eh, dalam hadis yang lain yaitu hadis Jarir ada tambahan bahwasanya kemudian didatangkan kepadanya eh, seorang yang buta tidak bisa berbicara dan dia pun membawa palu atau gada dari besi. Andai kata gunung itu dipukul dengan palu, maka akan menjadi tanah gunung tersebut. Maka dia pun dipukul dengan pukulan, dengan sebuah pukulan. Semua yang di timur dan di barat mendengarnya kecuali jin dan manusia. Maka mereka menjadi tanah. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya. Begitu seterusnya. Baik, maka ini di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kejadian di alam kubur. Ya. Baik. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang ya, kejadian di alam kubur waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjawab sebagaimana jawabannya orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Maka ini adalah di antara hal-hal yang sangat penting ya ikhwan wal akhwat. Ya. Menunjukkan urgensinya seorang di sakaratul maut. Ya. Baik. Dan di antara hal yang lain juga yang menunjukkan tentang urgensinya seorang ketika sakaratul maut, yaitu seorang yang selamat menunjukkan keberuntungan apabila dia bersyahadat di akhir umurnya. Apabila dia bersyahadat di akhir umurnya. Kalimatul la ilaha illallah itu dibangun di atas pengetahuannya tentang siapa yang dia ibadahi, pengetahuannya terhadap agamanya, ya, sebagaimana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun."
Demi Rabb engkau, wahai Nabi Muhammad, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruh. Ini ayat di surah Al-Hijr. Maka dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri. Kemudian ada lam taukid, la. Ya, pada kalimat la nas'alannahum ada lam taukid, ini menunjukkan penegasan. Ya, taukid artinya penekanan. Ditambah lagi dengan nun taukid, la nas'alannahum. Ya, nun sebelum hum itu disebut dengan nun taukid. Ya, maka pertama ditekankan dengan lam taukid, kedua ditekankan dengan nun taukid, kemudian yang ketiga ditegaskan dengan ya, wawul qasam, wa rabbika. Wa di sini waw adalah wawul qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Ya. Demi Rob engkau, sungguh benar-benar, kan begitu. Maka ini ditaukidkan, ditekankan sebanyak 3 kali. Ya. Ditekankan sebanyak 3 kali. Apa yang ditanya? Yakni amma kanu ya'malun. Amma kanu ya'malun. Datang dari sejumlah as-salaf menafsirkan bahwasanya amma kanu ya'malun adalah kalimat la ilaha illallah. Maka penting juga untuk mengucapkan la ilaha illallah di sakaratul maut. Baik, barakallahu fiik. Ini saja yang bisa kita sampaikan tentang urgensinya, pentingnya ya, mempelajari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Kenapa ini sangat penting? Ya, karena ini hanya bisa dipelajari ya pada saat kita masih hidup. Pada saat kita masih hidup. Dan tidak cukup bagi kita hanya mengetahui saja Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agamaku adalah Islam. Tidak cukup sampai di situ ya ikhwan wa akhwat. Kita dituntut untuk mempelajarinya. Karena malaikat itu menanyakan, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Dari mana engkau tahu bahwasanya Rabb engkau adalah Allah, Nabi engkau adalah Nabi Muhammad, dan agama engkau adalah Islam? Maka jawaban orang yang beriman adalah qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu. Kita beriman kepada Al-Quran, mempelajarinya dan membenarkannya, kan begitu. Maka wajib untuk mempelajari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Tayyib. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.